Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Rekan-rekan media dan Bapak Ibu analis yang hadir baik langsung maupun secara online. Pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa perusahaan kami, HG Indonesia, adalah perusahaan yang bergerak memiliki core business di bidang pelatihan, khususnya di bidang hospitality and culinary. Salah satu yang menjadikan kita menjadi leading market di industri ini adalah karena kita memiliki jaminan memberikan pekerjaan atau jaminan untuk membantu para alumni kita sampai dengan mendapatkan pekerjaan. Jika mereka tidak mendapatkan pekerjaan, setelah 3 bulan mereka menyelesaikan pelatihan kita, maka biayanya kita kembalikan 100%. Nah, ini adalah salah satu strong point yang kita miliki sejak 15 tahun yang lalu. Nah, pengalaman itulah yang kemudian membuat kita diminati sehingga telah belasan ribu alumni HG Indonesia itu mendapatkan pekerjaan di industri hotel, restoran, kemudian kapal pesiar, resort kita, dan seterusnya di baik di Indonesia, di hotel berbintang, fine dining restaurant, maupun di kapal pesiar dan hotel-hotel berbintang di skala internasional. Kami memiliki satu visi yang menggerakkan seluruh aktivitas bisnis di Indonesia untuk menjadi perusahaan kelas dunia bidang pelatihan dan operasional atau operator hospitality. Jadi menggabungkan antara pelatihan dengan bisnis komersial. Ini menjadi salah satu keunikan berikutnya di samping jaminan kerja kita. Karena begitu peserta program itu belajar di sebuah unit pelatihan yang merupakan bisnis komersial, maka otomatis mereka akan terlibat dalam operasional bisnis itu. Mereka memahami flow pekerjaannya, SOP, struktur organisasi, dan seterusnya. Dan ini yang membuat HG Indonesia berbeda. Mengintegrasikan inilah yang kemudian mengintegrasikan antara pelatihan dengan bisnis komersial ini menjadi kekuatan kita di HG Indonesia. Maka misi kita adalah terus mengembangkan pelatihan yang berbasis industri komersial yang terintegrasi. Sehingga ini menjadi salah satu pembeda kita dari lembaga pelatihan atau penyedia pelatihan bidang vokasional apapun di Indonesia. Kami menerapkan value dan kultur budaya bekerja. Yang pertama adalah religiously, bahwa semua orang di Indonesia wajib mengimplementasikan ajaran dan amalan agama sesuai dengan kepercayaan yang dianut. Kemudian yang kedua adalah efektif dalam menyelenggarakan semua pekerjaan, menyelesaikan semua pekerjaan. Kemudian attitude, sudut pandang yang tepat. Kemudian kompetitif dalam hal skill, dalam hal bisnis, dan semua orang yang terlibat dalamnya. Kemudian yang terakhir adalah teamwork, yaitu kerjasama di dalam tim. Budaya kerja kita sebut sebagai great, yaitu mengetahui atau menggrab kebutuhan customer, kemudian kita merespon dengan cepat, melebihi ekspektasi mereka, kemudian kita berikan dengan total solution, dan kemudian ini yang kita harapkan ada hubungan emosional antara HG Indonesia dengan seluruh pesertanya melalui yang terakhir kita biasa sebut sebagai take the customer's hearts. Artinya begitu mereka datang, mereka berharap hanya ingin mendapatkan sertifikat pelatihan, tetapi kita berikan lebih sampai dengan mereka mendapatkan jaminan penempatan kerja. Sehingga ikatan emosionalnya biasanya berlangsung sampai dengan mereka sudah meningkatkan level pekerjaannya atau posisinya. Kita mulai sejak tahun 2009, ya, sehingga saat ini sudah 15 tahun, 16 tahun hampir, pada 2009 Desember,
dengan berbagai macam achievement baik level regional, nasional maupun internasional. Kemudian hal terakhir yang ingin saya sampaikan sebagai pengantar adalah terkait dengan struktur kepemilikan saham, di mana PT Idea Asia Investama ini memiliki 40,9% saham, dan Eko Desrianto saya sendiri itu memiliki 38,75%, dan masyarakat itu memiliki 20,35%. Sementara IDEA Indonesia itu memiliki dua usaha, yaitu IDEA Industri Propertindo, di mana IDEA itu memiliki 99,9% saham, dan anak usaha yang kedua adalah IDEA Hospitality Management, sama kepemilikan porsi sahamnya. Berikutnya terkait dengan urusan operasional, saya minta kepada Ibu Polina sebagai Direktur Operasional untuk menyampaikan hal-hal terkait dengan urusan besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Baik, di sini saya akan memaparkan dengan ulasan operasional. Sampai saat ini wilayah operasional kita atau cabang kita sudah existing di beberapa cabang, antara lain di Lombok, kemudian di Jakarta. Di Lombok itu kita dengan lain namanya Idea Grande, kemudian di Jakarta ada dengan Rasis Kemang, di Yogyakarta dengan Momen Park Hotel Yogyakarta, di Surabaya dengan Prime Royal Hotel Surabaya, di Makassar dengan Invest Hotel Makassar, dan di Pekanbaru ada Hotel Pekanbaru. Nah, adapun aktivitas operasional perseroan sendiri, tentu dalam menjalankan usahanya, bahwa perusahaan ini menawarkan berbagai program keunggulan yang tentunya ini saat ini tentunya sedang memang diminati banyak masyarakat, terutama Gen Z ya, atau para job seeker. Nah, antara lain untuk program unggulan yang kami miliki yaitu pelatihan profesi berbasis kompetensi dan sertifikat kompetensi nasional. Kemudian ada program penempatan kerja, job placement, dan kita juga memiliki platform pembelajaran digital dan juga hybrid, dan juga pelatihan dan konsultasi kurikula yang itu dari bawah dari PT IHM, yaitu B2B Training. Nah, terkait dengan program atau gambaran program pelatihan yang selama ini kita jalankan. Jadi program pelatihan ini tujuannya ini untuk menyiapkan lulusan SMA, SMK, MA atau sederajat bahkan paket C, ya. Ini untuk bekerja pada operasional hotel dan kapal pesiar. Nah, program ini durasinya sangat singkat sekali, hanya 3-4 bulan pelatihan, ya. Kemudian langsung nanti akan ditempatkan kerja. Nah, ada beberapa minat jurusan yang bisa ini oleh para peserta, ada front office, kemudian ada housekeeping, ada food service, ada food and product, sales and marketing, human capital, kemudian engineering, finance and accounting, and IT. Selanjutnya di aktivitas operasional, jadi flow yang kita lakukan selama ini dalam kegiatan usaha kita yaitu ada rekrutmen untuk calon peserta didik. Ini kita pertama menjalin calon peserta, kemudian setelahnya ada student education. Jadi di sini setelah dijalin para peserta kemudian akan menjalankan atau melaksanakan proses pelatihan. Kemudian yang selanjutnya setelah proses pelatihan selesai, ini akan peserta kemudian menjalankan internship, dan yang terakhir adalah langsung job placement atau penempatan kerja. Kemudian partner kita saat ini kita sudah memiliki lebih dari 1.200 partner, mitra dan asosiasi yang memang sudah bekerja sama dengan IDEA Indonesia dari awal berdiri hingga saat ini, dari mulai di Indonesia sampai ke level internasional. Sehingga penempatan peserta didik kami ya, ini bukan memang hanya ditempatkan di Indonesia, tapi mereka dari awal IDEA Indonesia memiliki peserta, mereka sudah berkiprah atau meniti karir di luar negeri, bahkan tidak sampai saat ini. Itu terkait dengan ulasan operasional, dan selanjutnya untuk laporan keuangan akan dijelaskan langsung oleh Direktur Keuangan oleh Pak Yusuf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Ibu Kolika atas kesempatannya. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankan pada kali ini saya menyampaikan terkait dengan posisi keuangan perseroan untuk tahun 2024. Pada tahun 2024, aset perseroan sebesar 74 miliar 603 juta, turun 5,9% atau 4,7 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2023. Sementara itu, jika dibandingkan dengan tahun 2022, aset perseroan mengalami penurunan sebesar 6,6 miliar rupiah atau 8,10%. Untuk liabilitas perseroan pada tahun 2024 sebesar 13 miliar 185 juta, turun 23,91% atau 4,1 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2023. Sementara itu, jika dibandingkan dengan tahun 2022, liabilitas perseroan mengalami penurunan sebesar 5,8 miliar rupiah atau 30,70%. Untuk ekuitas perseroan pada tahun 2024 sebesar 61 miliar 418 juta rupiah, turun 0,96% atau 597 juta rupiah dibandingkan dengan tahun 2023. Sementara itu, jika dibandingkan dengan tahun 2022, ekuitas perseroan mengalami penurunan sebesar 734 juta atau 1,18%. Selanjutnya, terkait dengan laporan posisi keuangan atau ikhtisarnya pada tahun 2024. Untuk aset angsuran perseroan pada tahun 2024 sebesar 5 miliar 649 juta, mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2023. Penurunan tersebut disebabkan oleh menurunnya kas dan bank perseroan sebesar 1,5 miliar rupiah dan adanya realisasi uang muka dan biaya dibayar di muka pada tahun 2024. Sementara itu, untuk aset tidak perseroan pada tahun 2024 sebesar 68 miliar 953 juta, juga mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2023 dan 2022. Hal tersebut disebabkan oleh adanya depresiasi aset tetap dan amortisasi aset tak berwujud. Kemudian untuk liabilitas jangka pendek perseroan pada tahun 2024 sebesar 6 miliar 295 juta, juga mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya yang pertama, pembayaran oleh perseroan atas utang lain-lain sebesar 1 miliar 496 juta, serta penurunan nilai utang usaha perseroan sebesar 56 juta rupiah. Sementara itu, liabilitas jangka panjang perseroan pada tahun 2024 sebesar 6 miliar 889 juta juga mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 dan 2022. Adanya pembayaran pokok pinjaman ke Bank Ganesha pada tahun 2024 sebesar 2 miliar 373 juta yang merupakan pinjaman dari anak usaha PT AIP menjadi pengurang signifikan atas liabilitas jangka panjang perseroan. Selain itu, kami juga telah menyampaikan dalam keterbukaan informasi bahwa perseroan berhasil melakukan takeover pinjaman dari anak usaha PT AIP yang sebelumnya dari Bank Ganesha ke Bank Mega Tbk. Sementara itu, pada ekuitas perseroan di tahun 2024 juga mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun-tahun 2023 dan 2022 yang menunjukkan
komitmen kami sebagai perseroan untuk selalu membagikan dividen ke pemegang saham. Selanjutnya terkait dengan laba rugi. Pendapatan perseroan pada tahun 2024 sebesar 22.345 juta, naik 10% atau 2 miliar dibandingkan dengan tahun 2023. Sementara itu, jika dibandingkan dengan tahun 2022, pendapatan perseroan mengalami peningkatan sebesar 4,1 miliar rupiah atau 22%. Laba total perseroan pada tahun 2024 sebesar 14.792 juta, juga naik 18,05% atau 2.261 juta dibandingkan dengan tahun 2023. Sementara itu, untuk laba bersih perseroan pada tahun 2024 sebesar 836 juta rupiah, turun 9,63% atau 89 juta rupiah dibandingkan dengan tahun 2023. Sementara itu, jika dibandingkan dengan tahun 2022, laba bersih perseroan mengalami peningkatan sebesar 229 juta atau 37,78%. Kemudian terkait dengan laba rugi komprehensif, terkait dengan pendapatan usaha perseroan pada tahun 2024, peningkatan signifikan ini mencapai 40% dibandingkan dengan tahun 2023. Sumbangsi terbesar yang kami peroleh adalah adanya peningkatan jumlah siswa atas program pelatihan yang dijalankan pada tahun 2024. Sementara itu, untuk laba bruto perseroan sebesar 14.792 juta atau 66,20% terhadap pendapatan perseroan juga lebih besar dibandingkan dengan gross profit margin tahun 2023 dan 2022 yang hanya 61,78% dan 59,96%. Kemudian untuk beban usaha perseroan memang pada tahun 2024 ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Namun kami optimis apa yang kami keluarkan pada tahun 2024 ini akan berimpact terhadap revenue yang akan kami dapatkan di tahun 2025. Kemudian kita masuk ke arus kas keuangan perseroan. Untuk kas dari aktivitas operasi untuk tahun 2024, perseroan berhasil mendapatkan operasi cash yang positif sebesar 3,8 miliar. Hal tersebut lebih besar dibandingkan dengan tahun 2022. Sementara itu, untuk arus kas yang kami gunakan untuk kegiatan investasi atau capital expenditure pada tahun 2024 sebesar 1,4 miliar rupiah, lebih kecil daripada tahun 2023 dan 2022. Untuk arus kas yang kami gunakan untuk pendanaan perseroan di tahun 2024 lebih besar dibandingkan dengan tahun 2023 dan 2022. Selain adanya pembayaran rutin pokok kami ke Bank Indonesia, komitmen kami adalah akan terus berusaha untuk memberikan dividen kepada pemegang saham. Secara umum, untuk tahun 2024, saldo kas dan bank perseroan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2023 dengan penurunan sekitar 1.515 juta atau 49,73%.
Kemudian terkait dengan rasio keuangan untuk tahun 2024, rasio keuangan perseroan terutama terkait dengan operasional mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2023, terutama untuk ROA, ROE, dan rasio laba terhadap pendapatan. Namun, perseroan optimis bahwa rasio BR dan rasio utang terhadap aset masih tergolong cukup aman. Kemudian kami kembalikan lagi kepada Bapak Eko Bisrianto. Terima kasih Pak Yusuf Fauzan. Berikutnya saya sampaikan terkait dengan potensi pertumbuhan industri di terkait dengan hospitality, culinary, dan kapal pesiar. Jadi menurut World Travel and Tourism Council ada sekitar 17 juta wisatawan mancanegara yang ditargetkan dengan jumlah perjalanan 1,4 miliar perjalanan sepanjang tahun 2025. Nah, saya dan teman-teman di IAG Indonesia sangat optimis bahwa ketika perjalanan dari luar negeri itu dibuka, kemudian mencapai target ini tentu membutuhkan SDM di sektor hospitality yang cukup banyak, terutama sektor atau SDM yang memiliki kualifikasi yang baik. Meskipun di dalam negeri kita mengalami masalah yang cukup serius terkait dengan masalah okupansi perhotelan karena kebijakan efisiensi anggaran pemerintah, tetapi sampai saat ini tidak berpengaruh pada permintaan tenaga kerja, dan kami juga sudah menyiapkan strategi untuk mengalihkan penempatan tenaga kerja itu tidak mengandalkan lagi sektor tourism, hospitality, dan culinary dalam negeri, tapi lebih banyak mengarah ke luar negeri. Kemudian terkait dengan bagaimana prospek perseroan menghadapi 2025 ini, ada beberapa hal yang menurut kami menjadi menarik terkait dengan fenomena efisiensi anggaran pemerintah. Bagi sebagian perseroan atau perusahaan menghadapi efisiensi ini, mereka kemudian benar-benar mendapatkan problem karena mayoritas sumber revenue-nya memang dari pemerintah. Tapi kalau di kami di IAG Indonesia itu tidak bergantung pada sektor government. Nah, hal yang terkait dengan bisnis inti atau core bisnis di IAG Indonesia, pelatihan hospitality, culinary yang berjaminan kerja, kami akan terus melakukan transformasi dan pengembangan ke arah digitalisasi pembelajaran, di mana kita sekarang sedang mengembangkan learning management system yang insya Allah dalam waktu yang tidak lama lagi, di akhir kuartal 2 2025 akan segera kita launching. Kita menyebutnya sebagai mudakerja.com. Mudakerja.com adalah learning management system yang kita siapkan untuk anak-anak muda yang ingin bekerja, yang kemudian mereka dapat melakukan akses terhadap mudakerja.com ini di mana saja dan tentu lebih affordable. Yang berikutnya terkait dengan potensi pasar terampil dalam dan luar negeri, pasar tenaga terampil dalam dan luar negeri. Kami melihat selama ini quality talks louder, bahwa kualitas output dari pelatihan yang kita selenggarakan itu sangat diminati oleh industri perhotelan, kapal pesiar maupun kulineri karena kualitasnya. Salah satu yang menonjol dari pelatihan-pelatihan atau alumni-alumni pelatihan kami adalah bahwa mereka sudah sangat familiar menggunakan alat
kemudian melaksanakan SOP pekerjaan, karena setiap ketika mereka belajar, mereka sudah belajar di industri. Yang kedua, mereka sangat menonjol dalam penggunaan bahasa Inggris. Yang ketiga adalah manner. Jadi karena setiap harinya mereka sudah bertemu dengan tamu ketika mereka belajar, maka ketika mereka masuk ke industri, manner-nya sudah terbentuk dengan sangat baik. Yang berikutnya yang kemudian tidak tercantum di sini, tapi perlu saya sampaikan kepada teman-teman semuanya adalah bahwa dalam hal ekspansi, IDEA Indonesia itu sekarang sedang memanfaatkan situasi krisis bagi sebagian industri perhotelan, di mana mereka sedang mengalami krisis revenue karena adanya efisiensi dari pemerintah. Kemudian IDEA Indonesia hadir untuk menjadi partner strategis, di mana kehadiran IDEA Indonesia itu bisa meringankan biaya operasional fixed cost mereka dan sekaligus meningkatkan potensi revenue dan kualitas pelayanan, di mana peserta-peserta program yang membutuhkan pengalaman dan exposure kepada industri ini, mereka akan membantu operasional sehari-hari, di mana dua sisi baik dari industri maupun peserta pelatihan sangat diuntungkan dengan itu. Sehingga saat ini potensi untuk bekerjasama dengan hotel bintang 4 dan bintang 5 untuk menjadi cabang IDEA Indonesia yang berbasis di industri komersial itu sangat baik. Nah, itu saya kira hal-hal yang sudah kami lakukan. Dan yang berikutnya apa yang akan kita lakukan terkait dengan strategi perseroan untuk membuat kinerja keuangan, kinerja operasional perseroan lebih meningkat. Pertama, kita akan membuat strategi angsuran yang tepat, karena jumlah pendaftar kita untuk Q1, Q2, pertengahan minggu Q2 2025 ini pendaftar sudah mencapai 2.000 orang. Dengan yang sudah bayar angsuran mencapai 756. Ya, jadi lebih dari 700 orang. Kemudian kita akan menggunakan kondisi, yang manfaatkan kondisi untuk menjalin kemitraan strategis dengan brand-brand hotel lokal dan internasional dengan pembukaan tiga cabang baru selama 2025. Kemudian karena fokus kita dalam penempatan kerja adalah internasional, maka kita akan meningkatkan kerjasama dengan P3MI, kemudian Chin Hotel. Bahkan kami sedang mematangkan rencana akuisisi untuk perusahaan operator manajemen perhotelan dan perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri, supaya kita bisa mempermudah dan memperluas jaringan penempatan kerja, baik di dalam melalui perusahaan operator manajemen perhotelan ataupun di luar negeri melalui perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri. Yang berikutnya yang telah kami lakukan dan perlu kami paparkan adalah terkait kegiatan corporate social responsibility di perseroan, di mana kita secara rutin menggerakkan teman-teman untuk melakukan donor darah. Kemudian berikutnya adalah pembagian sembako kepada lingkungan di sekitar perseroan. Kemudian kita juga selalu rutin melakukan santunan dan donasi Jumat Berkah dan kegiatan-kegiatan sosial lain yang berdampak untuk masyarakat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan perkembangan dan potensi perseroan di 2025 yang kami hadapi dengan sangat optimis, mengingat sekali lagi pada akhir tahun 2024 pendaftar itu tidak mencapai 1.000. Ini baru Q1, Q2 2025 pendaftar kita sudah mencapai 2.000. Peserta program untuk Q sampai akhir 2024 itu tidak mencapai 450. Sementara sekarang ini yang sudah membayar biaya program untuk titik program nanti di bulan Juni 2025 itu sudah mencapai 756. Sehingga dari target perseroan di tahun 2025 ini siswa atau peserta program eksekutif atau offline itu mencapai 1.000. Sekarang baru sampai dengan medium
kuartal 2 2025 kita sudah mencapai 75,6%. Sehingga kami sangat optimis 2025 ini akan ada peningkatan yang cukup signifikan. Dalam forecast kami, peningkatan itu bisa sampai dengan 125%. Ya. Sementara untuk peserta pelatihan online melalui platform Muda Kerja yang sekarang kita develop, kami juga optimis ini bisa meningkat dari tahun lalu. Kami targetkan sampai dengan 10.000 peserta program online. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Silakan saya kembalikan ke MC jika ada yang didiskusikan dari media maupun analis atau yang hadir secara online. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Eko, Ibu Konita, dan Bapak Yusuf atas pemaparannya. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab kepada Bapak dan Ibu untuk bisa memberikan pertanyaan. Jika rekan-rekan media dan para analis dipersilakan. Kami juga memberikan kesempatan kepada seluruh rekan-rekan media dan para analis yang sudah bergabung di Zoom untuk bisa memberikan pertanyaan dengan menuliskan pertanyaan di kolom chat. Untuk Bapak Ibu yang hadir, apakah ada yang bertanya? Kami persilakan pada rekan-rekan media dan para analis. Baik, Bapak Ibu jajaran. Baik, silakan. Ya, terima kasih. Yang sebenarnya saya mau singkat aja untuk dari semua teman ya Pak. Terima kasih. Ya, jajaran direksi hari ini kita ada melakukan perubahan, terutama untuk direktur utama tetap saya sebagai direktur utama, kemudian direktur operasional tetap Ibu Konita, kemudian direktur keuangan dari Bapak Rino Alpasa. Jadi kita ganti, hari ini ada pergantian menjadi Bapak Yusuf Fauzan. Terima kasih. Untuk sesi tanya jawab kami batasi 2 penanya untuk yang hadir ya Bu. Jadi untuk bertanya juga di melalui aplikasi Zoom. Silakan. Sore, perkenalkan saya Siti Salama. Saya ingin menanyakan apakah ada syarat khusus untuk mengikuti pelatihan di PT IGN ini? Terima kasih Ibu Siti Salama atas pertanyaannya. Persyaratannya tentu yang pertama adalah keinginan kuat untuk bekerja. Motivasinya harus cukup kuat. Berikutnya secara fisik sehat. Kemudian tinggi badan itu untuk putri 165, toleransi ada toleransi 2 cm. Kemudian untuk putra 165, kalau putri 155, kalau putra 165 cm. Kemudian mampu berkomunikasi dengan baik, karena kita akan bertemu dengan banyak orang di industri pelayanan, maka mampu berkomunikasi dengan orang lain. Syukur-syukur jika ingin nantinya berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar internasional, maka memiliki basic bahasa Inggris dasar itu akan lebih menguntungkan. Saya kira itu. Terima kasih. Untuk selanjutnya ada pertanyaan sudah masuk melalui aplikasi Zoom. Saya bacakan. Untuk pertanyaan pertama dari Bapak Indra. Pertanyaannya adalah pada tahun 2024 kenaikan pendapatan mencapai hampir 2 miliar dengan tahun 2023. Untuk tahun 2025, apakah perseroan optimis akan mengalami kenaikan pendapatan? Silakan Pak. Terima kasih atas pertanyaannya.
seperti yang telah diinformasikan oleh Bapak Eko Disrianto selaku Direktur Utama Perseroan, bahwa pada kuartal 1 dan medio kuartal 2 2025 ini kami telah menerima hampir 2.000 pendaftaran. 1.250-an diterima dan 750-an telah melakukan pembayaran booking fee. Dengan kondisi ini, tentu kami sangat optimis untuk tahun 2025 ini pendapatan perseroan akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Bahkan kami yakin pada tahun 2025 dari pelatihan ini akan naik 100% dibandingkan dengan tahun 2024. Faktor pendorong optimis kami untuk pendapatan tahun 2025 diantaranya yang pertama, program jaminan kerja perseroan kembali mendapat sambutan yang antusias pasca COVID-19 dan dengan tingginya pengangguran di Indonesia. Yang kedua, pengembangan platform digital learning mudakerja.com yang semakin aksesibel dan user friendly. Yang terakhir, kualitas dan keberhasilan ribuan alumni IDEA untuk mendapatkan kerja makin mendapat kepercayaan dari mitra sekolah, mitra hotel, maupun mitra-mitra lainnya, baik dalam negeri maupun luar negeri. Berikut, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya, yaitu dari Bapak Rahmat Darmawan. Pertanyaannya adalah, bagaimana rencana perseroan untuk meningkatkan kinerjanya di tahun 2025? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bapak Rahmat Darmawan. Di tahun 2025, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kita memiliki banyak sekali rencana untuk meningkatkan kinerja perseroan di tahun 2025. Salah satu tentu meneruskan ekspansi pembukaan cabang-cabang IDEA Indonesia yang berbasis di hotel-hotel bintang 3, 4, dan 5. Pada umumnya yang namanya lembaga pelatihan itu ada di ruko atau rumah-rumah gitu, atau di gedung-gedung yang tidak terlalu representatif. Sementara kalau IDEA Indonesia ini menggunakan hotel bintang 3, 4, 5 itu sebagai basis operasionalnya, sehingga bagi banyak peserta program tentu ini menjadi berbeda. Bagi orang tua tentu ini menjadi salah satu poin pembeda untuk membuat mereka membuat sebuah keputusan, oh iya, kualitas IDEA Indonesia tentu berbeda karena ditunjang oleh fasilitas dan sistem yang juga sudah cukup baik. Nah, di tahun 2025 ini sebagai informasi bahwa kami sudah menandatangani perjanjian pembukaan cabang itu dengan salah satu hotel bintang 4 di Jakarta Barat, namanya Harris Street Touring Mansion bintang 4+. Kemudian satu hotel di Kota Medan, hotel bintang 3, grup dari Lifestyle Hotel Surabaya, grup yang berada di Medan, dan salah satu hotel bintang 4. Kalau dua hotel yang tadi sudah kita tanda tangani perjanjian kerjasamanya, tinggal kick off pembukaannya. Sementara kalau di Bandung ada hotel bintang 4 yang sekarang masih dalam proses diskusi intensif untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, kalau ditanya bagaimana dengan apa kaitannya rencana-rencana itu dengan peningkatan kinerja, ya tentu semakin bertambah banyaknya cabang kami, semakin kuat juga daya dobrak penetrasi kami ke market baru yang sekarang ini didominasi oleh sekolah-sekolah SMA SMK sederajat. Jadi kita melakukan penetrasi market dengan akuisisi customer acquisition dengan presentasi ke sekolah-sekolah, memaparkan dengan program kita ini, sehingga di 2025 ini semakin banyak cabang, artinya semakin banyak mitra sekolah, semakin banyak area yang bisa kita
buka, bisa kita explore sehingga sangat memungkinkan bagi kita untuk mencapai target 1.000 peserta program offline dengan 10.000 peserta online di 2025 ini. Kemudian kita juga akan meneruskan penetrasi pasar digital melalui pembelajaran web-based learning melalui LMS, ya, yang mana Muda Kerja, sekali lagi mudakerja.com itu platformnya sudah 90% siap dan akan segera kita launching di akhir kuartal kedua 2025, dan ini lagi diharapkan menjadi platform pembelajaran hospitality yang accessible, affordable, dan fleksibel, ya, sehingga semakin banyak orang-orang di Indonesia yang ingin cari kerja, ingin dapat kerja, itu mendapatkan bekal keahlian secara online dari mudakerja.com ini. Kemudian kita akan memperluas market B2B dengan menawarkan berbagai macam layanan pelatihan, peningkatan efisiensi bisnis, peningkatan kualitas kinerja bisnis, layanan, produktivitas SDM kepada perusahaan-perusahaan penyedia akomodasi maupun perusahaan F&B. Dan juga tadi sudah saya sampaikan bahwa kami juga sangat serius dalam rangka mempertimbangkan untuk berinvestasi, membeli atau berinvestasi pada perusahaan pengelola jaringan hotel atau hotel manajemen dan P3MI, perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia. Tentunya ini dalam rangka untuk percepatan ekspansi idea Indonesia atau perseroan, dan kemudian juga untuk meningkatkan keterserapan alumni kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan bagaimana rencana kami untuk meningkatkan kinerja perusahaan di tahun 2020. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bapak dan Ibu sekalian, untuk sesi tanya jawab telah selesai. Dengan demikian, maka acara public expose tahunan PTI Indonesia Akademi Merdeka pada sore hari ini kami nyatakan selesai. Terima kasih kepada Bapak Ibu atas pertanyaannya. Terima kasih juga kepada jajaran direksi yang telah menjawab pertanyaan dari rekan-rekan media dan para analis. Terima kasih kami sampaikan kepada rekan-rekan media dan para analis atas kehadiran dan partisipasinya. Semoga informasi yang disampaikan hari ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kinerja dan prospek perseroan kerja. Akhir kata, secara lebih terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.